Puji Tuhan, selamat pagi dan semangat pagi kepada umat Tuhan yang pagi hari ini mau mendengar apa pesan Tuhan dan apa isi hati Tuhan kepada kita. Dan di kesempatan ini saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab kita yang terdapat di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini bukanlah ayat yang asing di telinga kita. Bukanlah ayat yang baru kita dengar. Tetapi pada hari ini ketika ayat ini kembali diperdengarkan kepada kita, berarti Allah punya sesuatu yang luar biasa yang disediakan buat kita pada hari ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian, yang menjadi renungan kita di pagi hari ini adalah membiasakan diri untuk mengucap syukur. Ya, kalau tadi kita sudah membaca dalam ayat ini bahwa mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Mengucap syukur adalah keinginan Allah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Di dalam segala hal Allah menginginkan agar kita senantiasa mengucap syukur. Karena mengucap syukur itu identik dengan bersukacita. Mengucap syukur adalah cara kita untuk selalu berterima kasih kepada Tuhan. Dan di pagi hari ini kita akan belajar tentang beberapa manfaat kenapa kita harus membiasakan diri untuk mengucap syukur. Hal pertama yang akan kita lihat, ketika kita mengucap syukur, maka kita dapat mengalahkan perasaan negatif seperti sakit hati, iri hati, rasa kesal, dendam, ataupun hal-hal apa saja yang bermuatan negatif yang Tuhan tidak inginkan itu ada dalam kehidupan kita. Karena itu Allah mau dalam kehidupan kita agar supaya kita selalu membiasakan diri agar kita tidak dimuati dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hal kedua, kita akan lihat kenapa kita harus membiasakan diri untuk mengucap syukur. Ketika kita mengucap syukur, kita akan dapat mengalahkan situasi. Artinya seperti apa? Kita akan melihat di dalam sebuah kisah yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-26. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Dalam kisah ini kita bisa melihat bahwa Paulus dan Silas mengalami situasi buruk dalam pengiringan mereka kepada Tuhan. Mereka didera, mereka dipenjara, mereka dipasung. Ini adalah satu keadaan di mana mereka dalam situasi yang tertekan. Tetapi kita lihat lewat pembacaan ini, mereka tidak mengeluh. Mereka tidak menyalahkan Tuhan. Mereka tidak marah kepada Tuhan. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan hal ini pun yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita ditimpa dengan berbagai masalah persoalan hidup, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kita jangan marah kepada Tuhan dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Kita jangan menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami saat ini. Paulus dan Silas, fokus mereka bukanlah dengan apa yang mereka alami saat itu. Tetapi mereka memandang kepada Allah dan mereka tetap menunjukkan bahwa mereka adalah pribadi-pribadi yang mau mengucap syukur kepada Tuhan. Sekali lagi, demikian halnya pula dengan kehidupan kita. Mungkin saat ini kita dalam posisi yang sulit. Kita dalam posisi yang tidak berdaya.
Kita tidak dapat berbuat apa-apa dengan apa yang Tuhan izinkan untuk kita alami saat ini. Mari, pandang kepada Yesus dan naikkanlah ucapan syukurmu kepada Tuhan. Katakanlah kepada Tuhan, Tuhan terima kasih. Tuhan, saya bersyukur buat apa yang Tuhan izinkan untuk saya alami di hari-hari hidup saya ini. Ketika kita membiasakan diri kita untuk bersyukur kepada Tuhan, kita akan lihat perkara luar biasa Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita lihat, kita kembali dalam pembacaan, kita lihat pada ayat yang ke-26. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan mujizatnya dalam kehidupan orang-orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan, yang selalu memandang kepada Tuhan. Belenggu mereka dilepaskan. Kita lihat bahwa perkara ajaib Tuhan kerjakan dalam hidup mereka. Bukan hanya itu saja saudara. Kita lihat pada ayat-ayat yang selanjutnya. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya, hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan mencelakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Tuhan. Kita lihat saudara, ketika kita mulai membiasakan diri untuk mengucap syukur kepada Tuhan, untuk menaikkan puji-pujian kepada Tuhan, di tengah posisi kita, di tengah kesulitan yang kita alami, di tengah situasi buruk yang kita alami, kita bisa melihat bahwa campur tangan Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Mujizat dialami oleh Paulus dan Silas. Bukan hanya oleh Paulus dan Silas, tetapi juga seluruh anggota keluarga dari kepala penjara tersebut. Mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka diselamatkan. Puji nama Tuhan saudara. Oleh sebab itu biar kita selalu membiasakan diri untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal ketiga, kita akan melihat dengan mengucap syukur kita sedang memberi semangat kepada diri kita sendiri. Puji Tuhan saudara, Amsal pasal 17 ayat 22 katakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara ya. Puji Tuhan saudara, ketika hati ini selalu penuh dengan ucapan syukur, selalu bersuka cita, selalu bergembira, maka kita akan menerima kekuatan yang baru daripada Tuhan. Ada semangat yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjalani kehidupan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan saudara. Amsal pasal 18 ayat yang ke-14 katakan demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya ya. Jadi saudara, orang yang bersemangat akan dapat menanggung setiap penderitaan yang diberlakukan dalam kehidupannya, yang diizinkan untuk dia alami. Saudara, sekalipun mungkin ada orang di sekitar kita yang tidak dapat memberi semangat kepada kita, mari berilah semangat kepada dirimu sendiri. Semangatilah dirimu dan selalulah bersyukur kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara, mari kita bawa terus hidup kita untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Baik dalam keadaan kita susah, baik kita senang, biasakanlah terus untuk berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus mengasihi kita semua dan memberkati kita semua. Amin. Kita syukuri kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar di saat pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Tak putus-putusnya ya Tuhan kami naikkan limpah syukur kami kepada Engkau. Karena Engkau begitu baik dan begitu mengasihi kehidupan kami. Kami ada sampai dengan saat ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kuat dan gagahnya kami Tuhan. Tetapi semua kami sadari itu hanya karena kasih dan kemurahan daripada Tuhan. Semua hanya karena Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa kepada-Mu Tuhan. Di tengah-tengah persoalan hidup yang datang dalam kehidupan kami ini, kami berdoa memohon kepada Engkau Tuhan. Beri kami kekuatan ya Tuhan, agar supaya kami senantiasa dapat mengucap syukur Tuhan. Kami dapat senantiasa melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Roh Kudus yang manis, mampukan kami untuk melakukan segala kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan kebenaran firman ini dengan iman, maka perkara yang ajaib, perkara yang indah pun Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.